Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Boarding, semoga kalian sehat di sana. Selamat datang di episode pertama podcast Waktu Indonesia Boarding, di mana kita akan membahas apa aja deh, mulai dari hobi, pendidikan, dan banyak cerita-cerita menarik lainnya yang akan kita bahas dan akan menemani hari-harimu. Jam telah menunjukkan pukul 10:04 waktu Indonesia Boarding. Langsung aja kita mulai podcastnya. Hope you enjoy. Ya, pada kesempatan kali ini tentunya aku tidak sendirian loh. Sudah hadir bersama saya, Kak Safa, dari tim Brand Communication Eksekutif Pocari Sweat. Halo Kak Safa, mungkin Kak Safa mau Halo. menyapa. Halo Hafiz, halo teman-teman semua. Nah itu Kak Safa itu yang Boncel, jadi halo ngomong. Raihan. Nah, selain Kak Safa dari tim Pocari Sweat ini, kita juga kedatangan spesial guest star ini. Dari Malang asli, seorang konten kreator yang rambutnya ini paling terkenal akan rambutnya nih. Abang Rizky Boncel. Halo Bang Rizky. Halo. Assalamualaikum. Hafiz, Waalaikumsalam. mana sehat? Sehat, alhamdulillah. Rehan sehat, Rehan? Alhamdulillah sehat. Mbak Safa sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah makan semua apa belum ini? Puasa saya. Sudah makan semua apa belum? Sahur. Belum kebetulan. Sudah sahur. Hafiz puasa ya, Hafiz ya? Puasa, alhamdulillah. Nah, puasa Asyura, Hafiz ya? Hikmah dari puasa Asyura itu apa, Hafiz? Apa ya? Ikut orang tua aja. Jujur banget. Disuruh sahur, ya bangun aja. Tapi nggak apa-apa. Iya dong. Insya Allah diampuni dosanya, Hafiz. Amin, Setahun yang belakangan setahun belakangan dan setahun yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Nggak tahu kalau aku salah sih ya. Iya betul. Nanti kita searching lagi. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Safa dan Kak Rizky ini yang sudah menyempatkan waktu sibuknya nih untuk bisa datang di sini, hadir dan ya sharing-sharing sedikit sama kita. Nah, ini kan, di masa pandemi gini lah, Bang Rizky Boncel ini lagi sibuk apa sih? Kayak kan pastinya ada sibuk ngapain, getu di mana gitu. Lagi ngapain Bang? Kalau aku pribadi sih lagi sibuk sih ya. Benar sih ya. Jadi gini ya, kalau aku sendiri sih kalau aku kan di dunia entertain, dalam artian dunia entertain mulai dari film, terus nge-MC, terus musik juga kan. Kalau lagi pandemi ini kan emang belum ada belum diperbolehkan untuk aktivitas seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah aku pribadi itu mempunyai sebuah bisnis juga, dalam artian itu entrepreneur-nya itu ada di bidang clothingan. Nah, jadi sekarang lagi fokus buat clothingan itu sama kopi-kopiannya itu. Siap. Jadi lebih fokus ke sana lah. Kalau di entertain sendiri sih lagi lockdown juga sih. Karena kenapa ya? Karena kayaknya izinnya itu lebih sulit daripada buka kafe ya. Karena kenapa? Karena kalau entertain sendiri kan lebih mengundang banyak orang massa. gitu ya. Mengundang banyak massa yang beresiko, kurang lebihnya yang beresiko seperti itu. Nah, tapi kemarin ya sempat ada sedikit tanggapan sih, ada sedikit job buat DJ-DJ-nya itu. Cuma ya itu mikir lagi sih, sebenarnya mikir lagi, ini nggak apa-apa. Tapi kalau secara keseluruhan emang belum diizinkan ya, kayak konser-konser itu. Makanya ini aku lagi fokus buat buat entrepreneur-nya, buat bisnisnya, sama lagi fokus untuk ngerjain project yang insya Allah nanti bakalan ya digarap mungkin setelah COVID ini. Kalau Bang Rizky, kalau misalnya Bang Rizky sebelum corona gitu, itu tuh paling sering ngapain aja itu? Paling sering itu MC. Paling sering MC. Sama itu kemarin aku 2 bulan di Surabaya loh, guys. Awal tahun kemarin 2 bulan di Surabaya. Ini Surabaya kan kalian? Surabaya. Nah, aku itu kebetulan itu di Surabaya itu kemarin bikin film layar lebar, Hafiz. Nanti kalian harus nonton ini.
Aku kemarin tuh syuting di daerah Bendul Merisi, tahu? Temanku ada di situ rumahnya satu. Nah, di situ sama di rumah sakit AL itu apa namanya? Raskal. Tahu saya, Bang. Di dekatnya, pokoknya di dekatnya itu loh. Apa namanya? Dekatnya Bendul Merisi itulah pokoknya. Nah, itu insya Allah film ini akan tayang di bioskop akhir tahun lah. Semoga lancar ya. Ini aku sama Cak Kartolo CS. Mantep. Itu. Siap. Kalau sebelum pandemi ya itu sih. Oke. Seru banget maksudnya kegiatannya banyak gitu loh. Banyak. Akhirnya kan sampai bisa sekarang jadi main film kan besar juga itu. Nah, makanya hari ini kita bahas ini tentang show up your talent ya kan. Judul temanya show up your talent. Kasih tahu bakatmu itu kasih tahu gitu loh. Nah, kalau dari Bang Rizky sendiri gitu, kalau arti talenta atau bakat itu gimana itu? Kalau ngertiin talenta bakat itu apa? Dan gimana itu kita sendiri itu ngenalin bakat kita gitu? Kalau aku pribadi ya, kalau bicara soal bakat-bakat itu anugerah loh, Hafiz. Nggak semua orang itu berbakat yang sama. Semua orang pasti mempunyai bakat-bakat yang berbeda, keinginan yang berbeda. Sekarang tergantung kitanya aja. Mau nggak kita ngeluarin apa yang ada di diri kita? Mungkin mulai dari kamu hobinya, umpamanya hobi sama bakat beda. Ketika umpamanya hobi badminton, tapi belum tentu berbakat di sana. Mungkin hobi sepak bola belum tentu berbakat di sana. Ada pula yang bakatnya ini itu bisa menjadi rezekinya. Contohnya mungkin kayak atlet-atlet itu kan bakatnya di sana, prestasinya dikatakan di bidang olahraga. Makanya kalau kita itu kalau bisa itu kita menggali bakatnya kita sendiri itu dari kemauan kita sendiri. Mau apa enggak sih kita itu mau mengeluarkan apa yang kita inginkan ataupun kita dalam diri. Kalau soal keinginan, aku pasti keinginannya banyak. Mungkin Hafiz, Mbak Safa sama Mas Rehan itu mungkin keinginannya banyak, tapi belum tentu keinginan itu sesuai dengan bakat kita. Katakanlah bakat jualan, namanya bakat jualan, tapi ternyata kok ternyata waktu dijalani kok kayaknya kok nggak berkembang ya. Mungkin di bakat yang lain, paling nggak kita udah mencoba sesuatu yang menurut kita itu salah satu bakat saya. Contoh kayak sepak bola, aku itu suka sepak bola banget, tapi ternyata di sepak bola aku nggak berbakat. Masih ada yang jauh lebih jago daripada aku, jauh lebih baik juga permainannya daripada aku. Jadi ternyata sepak bola itu cuma sekedar kesenangan dan hobi, ternyata belum berbakat di sana. Jadi aku pribadi berbicara soal bakat, gimana caranya kita mengetahui bakat kita seperti apa? Dicoba. Kalau kita nggak dicoba, nggak bakalan kita ketahui bakat kita itu apa. Makanya oleh rebahan tok ayo angel oleh bakatku cuma rebahan doang ya udah. Ya itu makanya banyak orang yang ngomong aku gak punya bakat atau ya apa gara-gara memang gak pernah dicoba ya kayak gitu ya. Bener. Karena kenapa? Karena mungkin mereka takut resiko ya. Karena kenapa ya? Karena ketika kita udah di zona nyamannya, Hafiz ya, itu kita mau keluar dari zona nyaman itu malas banget. Kita mengawali hal yang baru itu malas banget. Kita mau mengawali sesuatu hal yang sebenarnya itu bukan passion kita, ataupun kita mau mengawali yang ternyata bukan ada di pikiran kita, itu malas banget. Karena kita udah berada di zona nyaman sebenarnya. Kita udah berada di zona nyaman sehingga sebenarnya ada bakat yang terpendam kita yang belum tersalurkan gitu. Jadi udah puas sejak dini gitu loh, Hafiz. Udah puas sejak dini sehingga dia nggak mau mencari hal yang berbeda di dalam dirinya sendiri. Nggak mau nyoba hal baru ya. Oke. Jawabannya mantep. Terus ini, Bang Rizky Boncel ini kan sekarang ya, atau dari dulu itu memang berkecimpungnya di dunia hiburan ya, di public speaking, di MC paling dominannya. Nah itu ceritanya bisa sampai nemuin itu passion saya, itu bakat saya itu gimana Bang? Pertanyaan yang sangat bagus dari Hafiz dan Rehan. Kenapa kamu kok diam saja? Kamu sih di sini cosplay jadi kepala sekolah ngawasi. Mengamati ya. Jadi gini Hafiz sama Mas Rehan.
kenapa kok istilahnya itu kok lebih berkembang di dunia per-MC-an itu karena kenapa? Aku tadi udah bilang ke kalian karena aku mencobanya berawal dari sebuah paksaan, berawal dari sebuah ketidaknyamanan ketika paksaan itu ke aku, paksaan dari sekelilingku, ayo awakmu ternyata awakmu iso. Orang menilainya seperti itu. Mosok sih, tapi tak balikkan lagi. Masa sih aku berpikir seperti itu, berkaca lah. Aku iki sopo, gak mungkin aku iso, aku kan bilang gitu kan. Ternyata ketika dari paksaan itu, kok alhamdulillah rezekinya kebuka gitu loh di sana, Hafiz. Jadi mungkin mulai dari aku apa ya, kalau istilahnya banci tampil, itu mungkin aku mulai TK. TK nari, SD kesenian musik tradisional sama band-bandan. SMP main drama, main teater sama band-bandan. Terus SMA itu lebih ke musikalisasi puisi sama lucu-lucuan sebelum ada stand up. Dulu belum ada nama stand up sih waktu itu. Masih lucu-lucuan itu. Terus sama nge-MC waktu SMA itu. Ya itu semua dari paksaan. Akhirnya ketika nge-MC internal punya lah teman-teman yang mempunyai sebuah acara di eksternal di luar dari sekolah. Mereka mempercayai sebuah istilahnya apa ya, pengeluaran album sama video klipnya waktu ada acara di sebuah kafe di Kota Malang. Mereka, ayo Cel, awakmu iso iki sing MC. Pertama aku nggak mau, Hafiz. Waduh, aku gak iso MC, aku nggak punya bakat dari MC. Aku bilang gitu, Hafiz. MC iki kudu aku banget gitu lah, Hafiz. Ternyata ketika aku berani mencoba dan aku berani mengambil resikonya ketika aku mengiyakan itu, kok alhamdulillah mereka itu suka, mereka itu senang, Hafiz. Dan akhirnya ya udah karena aku nyaman juga istilahnya itu ngomong-ngomong, interaksi dengan orang lain, kita lebih jauh mengetahui dengan orang lain, akhirnya kita mengetahui karakteristik entah itu lawan bicara kita, partner kita, penonton kita, itu kita mempunyai rasa kenyamanan sendiri, kita mempunyai kepuasan sendiri, apalagi ketika diapresiasi sama penonton, ketika kita ngomong, didengarkan, ketika kita ngelawak, ditepuk tangani, mereka ketawa, itu mempunyai kepuasan sendiri, Hafiz. Nah dari situ, mulai dari awalnya dari paksaan, kok ternyata menjadi membuka pintu rezeki. Dari MC akhirnya main film, main FTV, main yang lainnya gitu. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, kita mau berani mencoba sesuatu hal yang baru, yang awal mindset-nya itu nggak ada sama sekali, ketika kita coba ternyata rezeki yang ada di sana. Kan rezeki kan kita ada yang ngatur, Hafiz. Kalau kita nggak akan mencobanya, dari mana datangnya rezeki ini, Hafiz? Kalau kita dari rebahan aja, ya mungkin rezeki kita berada di kamar. Tapi kalau kita keluar dari kamar, keluar dari rumah, mungkin rezeki kita di kanan kiri kita. Katakanlah rezeki kita di teman kita, rezeki kita di sebuah kafe, rezeki kita di sebuah EO. Kan kita nggak tahu, rezeki kan turunnya kan melalui perantara-perantara dari Tuhan, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, turun ke sekeliling kita. Entah itu mereka IUan, entah itu mereka weddingan, atau mereka itu sebuah brand. Terus akhirnya mempercayakan aku untuk MC-in sebuah brand tersebut. Nah, gitu. Akhirnya lah terbukalah jalur-jalurnya. Dan kalau MC sendiri, Hafiz, itu enaknya kenapa? Enaknya itu kenal dengan orang-orang penting. Gitu. Benar-benar. Kenalannya jadi banyak ya, Mas. Bener banget, Mbak Safa. Jadi pengalamannya itu channelnya itu lebih banyak, linknya lebih banyak, dan sering diketahui orang daripada kan kalau kita online aja, maksudnya dalam bergerak di online aja, bikin video di online aja, tapi tanpa diseimbangi sama offline, itu kayak kalau aku pribadi kayak kurang gitu loh. Jadi orang itu biar mengetahui real life kita dan juga mengetahui kita di dunia maya seperti apa. Jadi wes nggak ada istilahnya, nggak ada pencitraan sih, maksudnya ya selesai lah. Apa adanya, ya jadi diri kamu sendiri. Iya, ya itulah. Memang harus nyoba, semua orang nggak ada yang tiba-tiba nemu gitu, nggak mungkin, harus dicoba satu-satu. Benar. Nah tapi problem yang paling besar, orang-orang itu minder, nggak pede. Nah itu. Nah jadi ada kan kalau di panggung gitu, namanya demam panggung, itu kayak nggak berani tampil di depan banyak orang. Nah awalnya kan dengan paksaan ya, Bang Rizky ini. Gimana cara mengatasi demam panggung itu? Jadi akhirnya awalnya terpaksa, tapi pas di atas jadi
dor langsung jalan lancar gitu. Kalau aku sepengalamanku ya, Fis ya, mulai dari awal sampai sekarang, aku itu sebelum aku opening, sebelum aku salam, sebelum aku menyapa penonton, menyapa klien, menyapa siapapun itu di atas panggung, itu aku sebenarnya masih deg-degan loh, Fis. Jadi kenapa? Karena deg-degan itu sangat penting karena kita itu mempunyai moral, mempunyai beban untuk bekerja lebih baik gitu loh. Jadi bukan meremehkan. Jadi kita kalau deg-degan itu wajar, demam panggung itu wajar. Karena kenapa? Satu ya, kalau demam panggung itu mungkin jam terbang. Jam terbang harus diperbanyak. Kalau kita udah punya jam terbang, kita bisa menguasai panggung, insya Allah demam panggung itu bakalan lambat laun, bakalan berkurang. Tapi kalau deg-degan, terus berpikiran, itu hal yang sangat wajar. Aku pribadi ya, Hafiz ya, katakanlah besok mau MC, atau besok mau syuting, atau besok mau ngapain lah, istilahnya yang ketemu orang banyak. Hari ini, itu aku mikir, Hafiz. Aku masih mikir, waduh, besok ngomong apa ya, waduh, besok audiensnya seperti apa ya. Seperti itu, karena kenapa? Karena Hafiz, karena aku mempunyai resiko yang besar ketika udah di atas panggung, semua fokus di saya, semua fokus di MC, point of view sebuah acara itu di MC kan. Ketika MC-nya enak, MC-nya santai, MC-nya boring, atau MC-nya lucu, itu berpengaruh dalam sebuah event. Jadi ketika ono konser, waduh MC ini garing rek, wah MC ini lucu. Jadi orangnya apa jenis? Orang mempunyai ekspektasi sendiri ketika dia dia melihat sebuah konser, dia ngapain datang wedding atau apapun, itu dia merasa nyaman. Jadi dia merasa datang itu nggak cuma lihat sebuah pertunjukan selain MC-nya, tapi dia tuh juga, aduh, bentar. Nah, halo, masuk. aman. Nah, dia itu juga dia itu juga mempunyai, istilahnya dia itu mempunyai moral untuk membawakan sebuah acara, sebuah brand itu biar lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau aku deg-degan gimana caranya mengatasi rasanya, pertama itu aku berdoa, jelas. Pertama berdoa. Yang kedua, ketika aku udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di atas panggung, itu wis hilang, wis plong, gitu. Pernah sih ngalamin juga gitu. Tapi pas jadi pembina upacara, awalnya banget deg-degannya, tapi setelah salam langsung alhamdulillah lancar semua. Nah, ini kan dari Kak Safa ini. Saya sekarang tanya, sama pertanyaannya. Kalau untuk ngatasin ndak pede gitu, gimana sih? Atau kayak moodnya itu ndak bagus gitu, gimana Kak Safa ngatasinnya? Ya, kalau misalkan dari aku sih ya benar kata Mas Bonjal tadi, kalau misalkan mau pede ya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau kita mau show up ya udah, nggak usah peduliin apa kata orang gitu. Ya udah kita tunjukin aja apa mau kita, apa bakat kita, apa hobi kita. Kita kan nggak ada yang tahu ya dari hobi kita itu mana tahu jadi bakat, mana tahu jadi rezeki gitu kan. Nah, gitu kalau misalkan berhubungan dengan mood itu balik lagi ke kondisi dari tubuh kita. Kalau misalkan kita lagi nggak mood, lagi nggak konsentrasi, itu bisa jadi salah satu dari tanda dehidrasi gitu. Karena kalau misalkan udah dehidrasi itu biasanya konsentrasi dari tubuh kita itu nggak ada gitu. Jadi kayak mood kita itu bakal turun gitu, males gitu kan. Kalau misalkan udah dehidrasi juga bisa sampai ke pusing gitu, sampai ke udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda dari dehidrasi. Jadi kalau misalkan biar mood kita ada terus, kita nggak turun gitu, itu kondisi hidrasi dalam tubuhnya itu harus dijaga gitu. Jadi jangan lupa kalau misalkan di dalam tubuh kita itu kan mengandung cairan ya, 80%-nya mengandung cairan. Nah, cairan yang ada di dalam tubuh kita itu kan bukan cuma air aja, tapi juga ada ion. Nah, ion itu yang berfungsi bisa mempengaruhi mood kita gitu. Jadi hidrasi di dalam tubuhnya harus dijaga biar performance kita juga nggak terganggu gitu. Bener banget ya. Habis. Dehidrasi ternyata ya enggak cuma
asal haus gitu aja ya, tapi Iya, beneran. karena kan kalau orang-orang tuh taunya tuh orang-orang taunya cuman haus Iya, aja. iya. Orang-orang cuma taunya haus, padahal itu tuh haus itu juga tanda dehidrasi yang udah tingkatnya bukan tingkat rendah, tapi udah dia tuh udah apa ya? Orang kalau misalkan udah haus tuh, oh berarti udah ngerti nih dia dehidrasi itu. Ya orang-orang taunya dehidrasi itu ya udah aku haus gitu. Padahal lebih dari itu. Kalau misalkan ditinggalkan, dibiarkan itu lebih dari itu bisa jadi sampai pusing, bahkan bisa sampai ke kematian loh kalau misalkan udah dehidrasi itu. Jangan diremehkan. Jadi jangan diremehkan cuman ini paling cuman aus, enggak kayak gitu. Cuman kalau misalkan haus memang kondisi atau gejala yang umum dijumpai oleh setiap orang gitu. Tanda-tanda awal yang gampang dideteksi gitu loh. Gitu. Padahal bisa sampai ya mood kita bisa jadi, kalau misalkan kita lagi di kelas nih, kalau lagi belajar kadang ngantuk ya, kalau udah makin siang udah ngantuk, itu tuh bisa salah satu tanda dehidrasi loh. Ya itu ya, beneran. Jadi mood, kepedean itu berefek, apa, dehidrasi itu berefek juga ternyata tentang terhadap mood sama ya pede secara keseluruhan lah. Ngatasinya gampang. Ngatasinya Minum. kamu cuma minum Pocari Sweat, itu semua konsentrasi langsung bisa termerlang. Tapi jangan sampai nunggu dehidrasi. Jadi kalau Iya. bisa cukupi hidrasinya, jangan sampai harus nunggu haus dulu. Jadi asupan cairannya itu memang harus dijaga, hidrasi tubuhnya harus dijaga, jangan sampai pokoknya kalau minum minum itu jangan nunggu haus gitu. Kalau bisa jangan nunggu haus. Siap, gitu. siap. Nah, kayaknya balik lagi nih ke Bang Rizky ya. Ini tuh pengen ngangkat salah satu karya dari Bang Rizky nih. Jadi Bang Rizky ini pernah menulis buku judulnya Susilo Boncel Jombloyono. Ya kan? Nah, saya nih pengen tahu riset. Ini kan. Nah, pengen tahu aku nih, pas buat ini tuh maksudnya kepikiran apa pas pengen buat ini itu, terus gimana isinya buku ini gitu. Coba singkat aja. Waktu buat itu kepikirannya itu gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil laba, ketika labanya udah dapat terus dibelikan Pocari Sweat selama setahun. Enggak. Jadi pikirannya itu gini ya, Bis. Ketika aku berkarya di sebuah platform penulisan lah mungkin ya. Itu yang tak pikirkan itu bukan bikin bukunya bahkan. Yang tak pikirkan itu cuma nulis. Waktu itu waktu SMA, kamu kelas berapa, Bis? Kelas 2 sekarang. Ini si Ryan. Sama. Sekelas sudah. Kelas 2 juga. Nah, waktu kelas 2 itu waktu zamanku ya. Zaman kalian kan sosial media yang lagi booming kan Instagram sama YouTube. Waktu aku SMA dulu, yang booming itu namanya blog sama Twitter. Blogger, Blogspot, WordPress, terus Twitter, pokoknya dunia penulisan. Itu lagi boomingnya. Nah, waktu itu aku itu nulis di sebuah kertas lah, nulis terus sebuah kertas menceritakan apa yang ada di kisahku mulai dari lahir sampai SMA. Itu tak tulis di sebuah kertas. Terus ternyata ketika aku mengetahui sebuah blogger mulai SMP, akhirnya tak tuliskan di sebuah website rizkyboncel.com. Nah, dari sana aku nggak kepikiran di blogku itu akan menjadi sebuah buku, nggak kepikiran, Hafiz. Yang tak pikirkan ya wis posting pada waktu saat itu. Nah, kok dilala, alhamdulillah rezeki juga karena aku berani mencoba, lagi-lagi berani apa istilahnya itu berpresentasi bahwa sebuah tulisanku ini akan bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa dibuat apa aja, entah itu novel, entah itu cerita pendek aja. Ke dosenku akhirnya dikenalkan sama yang namanya penerbit. Nah, ketika udah dikenalkan sama penerbit, kok alhamdulillah penerbitnya setuju. Dedeng, akhirnya jadi sebuah novel. Itu isinya apa itu buku? Maksudnya secara singkat gitu kan?
menggambarkan apa aja sih bukunya? Lebih ke personal literatur sih. Jadi lebih ke apa itu namanya? Lebih ke pengalamanku, mulai dari kerandomanku, mulai dari kebiasaanku kecil. Jadi lebih ke personal literatur sih. Jadi kayak apa ya, bukunya Raditya Dika, terus Sid Lisius, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke menjelaskan keabsurdan sebuah anak yang bernama Pocel. Siap. Nanti cobalah kalau ketemu bukunya saya baca ya Pak. Mungkin. Kayaknya ada, cuma second di Tokped di e-commerce, mungkin di Shopee. Tadi ngelihat ada sih, tapi stok habis itu tulisannya. Itu enggak tahu. Nanti mungkin aja ketemu. Aku kemarin beli bukuku sendiri itu 15.000. Itu di e-commerce, dapat di Tokopedia kalau nggak salah. Siap. Buku sendiri. Oke. Mungkin karena ini waktunya juga sudah agak satu pertanyaan itu aja apa? lagi deh. Agak. Jadi Raihan gini ya. nggak mau ngomong apa Raihan nggak mau tanya? Iya, kamu ini jadi kepala sekolah sih, Raihan. Diwakilkan Hafiz, Pak. Diwakilkan. Siap. Ini ada satu pas itu aku nih baca di blog, ada di blognya orang. Jadi Bang Rizky ini bilang untuk menentukan personal branding. Nah, jadi katanya biar yang kita buat itu enggak jadi konten yang kurang baik, kita tuh perlu punya personal branding. Nah, itu tuh gimana itu? Gimana cara kita membangun personal branding itu? Pertanyaannya sangat bagus sekali buat Hafiz dan buat Ryan. Semoga kamu bisa membuat pertanyaan sebagus dari Hafiz ya. Jadi gini, kalau si personal branding itu bisa, gimana cara kita menentukan sebuah personal branding? Kalau aku pribadi itu ditentukan dengan apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani sehari-hari. Jadi kita nggak usah jadi orang lain, karena kalau kita jadi orang lain itu nanti akan menjadi sebuah beban. Ketika kita akan menjadi sebuah beban, ketika ekspektasi kita mau seperti, katakanlah aku kepingin seperti Hafiz, ternyata aku nggak bisa seperti Hafiz, nanti akhirnya stres. Ketika stres itu kita gak mau, gue mau kayak Hafiz, pengen kayak gimana, pengen kayak Mbak Safa, pengen kayak si Rayhan, kita mulai nol lagi. Jadi lebih baik kita menjadi diri kita sendiri. Gimana caranya aku pribadi untuk menentukan sebuah personal branding? Diawali dari sebuah tampilan. Aku seneng yang klasik, aku ini seneng yang retro. Mulai dari SMA itu aku suka sekali yang namanya, mungkin salah satunya kalau ibarat sebuah motor, aku suka yang namanya Vespa. Vespa itu sangat banyak sekali perjabarannya. Mulai dari Eropa, mulai dari Italia, mulai dari gaya klasiknya, mulai dari tampilannya, banyak pokoknya. Nah, salah satunya gimana caranya, waktu itu aku masih belum punya Vespa, yang tak punya itu hanya seorang diri. Akhirnya ketika itu, konco-konco, aku band-bandan dulu. Teman-temanku mengeluarkan sebuah album, bandku kok gak ngeluarin album. Akhirnya aku menemukan sebuah jalan, yaitu aku menemukan itu aku mau bersulu karir tapi dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku yang aku tadi itu. Akhirnya aku mulai mengkrit diriku sendiri, mulai kuliah, yaitu dengan kuliah itu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang klasik, terus sepatu-sepatu yang jebol-jebol, terus rambutnya itu dulu belum gini, rambutnya masih dibelakangin, itu semester 1, semester 2. Ketika itu semua orang tahu, sopo sih arek iki kok kaya temen, sopo sih arek iki kok pakaiannya seperti ini. Nah, akhirnya aku langsung potong seperti ini biar orang lebih mengetahuinya. Dulu masih belum zamannya, aku 2013-an. 2013-an apa 2012-an akhir itu belum marak yang namanya ponian. Cowok ponian itu belum semarak sekarang. Nah, aku ponian. Ketika aku ponian, aku perkuat dengan yang namanya novel. Akhirnya novelku itu wajahku kayak gini dikartunkan tapi ponian. Nah, dari sana lebih diperkuat lagi seorang bonjat ini mempunyai poni, ya, katanya mempunyai rambut yang poni. Nah, dari situ akhirnya ngebentuk sebuah personal branding dalam artian bentuk fisik. Nah, akhirnya fisik kita barengi ataupun tak imbangi dengan guyonan-guyonanku, celetuk-celetukanku, terus siapa namanya?
kelakuanku gitu. Pokoknya jadi diri sendiri aja. Emang. Tapi kalau kenapa kok keponian Mas? Nah, balik lagi. Aku suka klasik. Kalau sebuah musik, aku suka yang namanya The Beatles. Nah, ketika aku potong, aku ke tukang cukurnya, Mas, Mbak potong kayak yang ada di tas. Yang mana Mas? Ya ini kayak John Lennon. Terus kata mbaknya, walah potongan batok Mas. Yo, aku gitu. Siap. Jadi kita sendiri punya khas kita sendiri yang tidak terpengaruhi sama orang-orang lain. Bolehlah orang lain itu sebagai referensi. Cuma kalau bisa ketika kamu mereferensikan sebuah orang lain, ya tetap aja balik lagi jadi dirimu sendiri. Itulah. Siap. Wah, beneran nggak kerasa ini sudah lebih dari 30 menit ya ngomong-ngomong ini. Masa habis? Iya, Mas. pengen lanjut tapi sudahlah. Nanti yang nonton juga kelamaan. Maaf ya, tadi kan waktunya kan maunya jam 9, jam 9 masih di luar ya. Belum di luar pun bisa, cuma nggak enak di luar itu ya banyak suara motor, suara mobil gitu loh, nggak sejelas sekarang ini. Akhirnya ya wis lah aku bilang Mbak Sahabat tadi ya, mohon maaf sebelumnya yo agak telat tapi ya nggak apa-apa lah. Semoga 30 menit ataupun 30 menit lebih ini menjadi pertemuan yang sangat berharga dan luar biasa ya. Amin. Ya semoga yang disampaikan juga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Amin. Yakin pasti banyak manfaatnya ini. Amin. Insyaallah. Amin. Mungkin segitu aja. Saya ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih banyak-banyaknya kepada Bang Rizky sama Kak Safa. Jadi abang nggak ada kumis. Udah sendiri pakai kerudung. Aku loh, Mbak Safa enak ya kerudungan boleh ya. Aku loh kerudungan nggak boleh Mbak. Ya iyalah. Jangan dong. Ya kepengennya kan biar kelihatan lebih syar'i. Syar'i tapi gendernya gimana? Kamu puasa ya Hafiz ya? Alhamdulillah puasa. Sombong sekali. Duh, ditanyain. Semoga lancar ya puasanya. Amin. Semoga diterima puasanya. Amin. Alhamdulillah. Semua. Nanti kalau ada lagi kayak gini nggak usah ngajar Rayhan ya. Rayhan yang nge-record soalnya Bang. Jadinya sebenarnya semua pertanyaan tadi dibuat sama Rayhan. Saya cuma yang bacain. Jadi kena ya Hafiz. Rayhan ini bagus kalau bikin pertanyaan. Emang hebat anaknya kalau bikin pertanyaan. Keren, kritis, pertanyaanmu bagus. ini luar biasa keren Rayhan. Mantap ya. SMA di rumah. Boarding School Batu. Boarding School Batu. Oke. Mungkin gitu aja. Terima kasih banyak banget manfaat yang bisa diambil, banyak tips-tips yang bisa digunakan di setiap hari-harinya dari Bang Rizky dan dari Kak Safa. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next podcast. Thank you. Bye. Ya, welcome.